Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Apakah hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Untuk yang tidak hadir hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan semuanya baik-baik saja. Karena musim sekarang ini baru banyak wabah penyakit. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, yang mimpin doa siapa? Yaudah, diganti Mas Ridho, nggak apa-apa. Karena Mas Alfat kayak kurang semangat, nggak tahu baru memikirkan siapa, ya. Siap, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk mimpin doanya sama Mas Ridho. Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang lari estafet atau lari sabun. Lari estafet itu merupakan lari yang sistemnya beregu, bukan perorangan. Biasanya kalau kalian lihat lomba lari itu biasanya hanya sendiri, dari start sampai finish sendiri. Setelah itu mendapatkan kemenangan. Tapi untuk yang lari estafet ini nanti setiap regu terdiri dari 4 orang. Nah, estafet sendiri itu nanti ada 2, yaitu lari estafet 4 kali 100 meter atau yang disebut lari 400 meter. Yang kedua adalah 1600 meter. Nah, ini di sini Pak Dedi mau menampilkan video tentang atletik lari estafet. Gua perhatikan dulu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membahas materi atletik, yaitu lari estafet. Siap. Nah, dalam lari estafet ataupun lari sprint, yang sprint itu jarak pendek, tidak jauh, atau seperti maraton, itu startnya menggunakan start jongkok. Ini adalah yang namanya start block. Start block ini adalah awal permulaan dalam lari kelas atau lari pendek yang dilakukan seorang starter atau pelari pertama. Ini menggunakan start block. Nanti ada aba-abanya, kalian bisa perhatikan di situ aba-abanya. Siap. Nah, dari posisi startnya sendiri, kalau ada aba-aba siap, berarti lutut yang tadinya di bawah diangkat. Nah, posisi start dalam lari estafet ini, tangan kanan atau tangan kiri itu memegang tongkat. Nah, tongkatnya seperti ini, ya. Kenapa ini 2, ini 5, ini 2 di kanan, 1 di jari di sini, itu adalah yang sisanya tangan 2 itu adalah memegang tongkat. Tongkat ini tidak boleh menyentuh tanah, atau kalau di sini dia menggunakan sintetik
Ini yang namanya sintetis ya, tiram ini. Kalau di lintasan sebenarnya, kalau di tempat kita pakai bawahnya tanah itu tidak boleh menyentuh. Dan posisi tangan kanan sama tangan kiri itu sejajar dengan bahu. Ini sejajar dengan bahu menghadap ke depan. Jadi posisi siap itu kepala tunduk ke depan, ke bawah. Ini kaki yang kanan yang terkuat itu buat nolak, dia untuk nolak mancat. Di sini untuk mancat ya, dia posisinya ada seperempat, sisa seperempat sama untuk mancat ke depan. Nah, nanti kita praktek di luar, kita akan mempraktekkan cara start jongkok dulu sebelum mengawali lari estafet. Nah, mungkin dari kalian bisa pada dikenalkan dulu. Ini adalah tongkat estafet. Kita ada dua. Satu adalah besar seperti ini, yang satu kecil. Dia bisa mungkin diputar dulu untuk mencoba memegang dulu. Perbedaannya putar dulu. Nah, terus diputar ke sebelahnya. Nah, untuk mencoba memegang, nanti yang situ terus dipindah ke tengah. Jadi saya memegang dulu tentang tongkat estafet yang akan kita gunakan praktek nanti. Ini tongkatnya sama seperti yang kalian pegang. Ya, itu terbuat dari aluminium sama besi ringan yang satu. Udah ya, udah merasakan semua. Pada dilanjutkan lagi. Nah, tadi orang pertama start dia memberikan ke orang kedua, dan orang kedua itu akan melanjutkan ke orang ketiga, keempat itu finisher, dia harus langsung lari menuju finish. Nah, itu terus diperhatikan dulu. Nah, ini yang terakhir, dia adalah penentu. Biasanya orang penentu itu larinya paling kencang. Di antara empat anggota tim itu, biasanya nomor 4 itu biasanya yang paling kencang, karena dia yang menjadi tumpuan atau yang menjadi pilar menang kalahnya itu di paling belakang. Tapi semuanya harus kompak juga, bukan hanya yang belakang. Kalau dari awal sudah ada kesalahan dari orang pertama ke orang kedua ketiga, itu biasanya di akhir menjadi beban karena berusaha yang paling maksimal. Lari estafet atau lari sambung merupakan salah satu nomor. Lari estafet atau lari sambung merupakan salah satu nomor perlombaan pada cabang olahraga atletik beregu atau tim, di mana setiap tim terdiri dari 4 pelari yang memiliki tugas memberikan tongkat dari satu pelari ke pelari yang lain, dimulai dari garis start sampai garis finish. Berarti ada 4. Ini yang perlu digarisbawahi adalah 4 pelari setiap timnya. Perlombaan pada cabang olahraga atletik beregu atau tim, di mana tiap tim terdiri dari 4 pelari yang memiliki tugas memberikan tongkat dari satu pelari ke pelari yang lain, dimulai garis start sampai garis finish. Aku minum 1 kali kemudian berbrand setiap hari. Tuh, cara memberikan pelari pertama ke pelari kedua, ini pelari ketiga kayaknya ya, karena depan sudah finish, itu harus berseberangan. Berseberangan itu misal orang pelari ke tangan kanan, pelari kedua tangan kiri. Nah, sebaliknya habis kiri dikasihkan ke tangan kanan. Itu diperhatikan.
dari tongkat lari ketiga ke empat itu sini ya. Ada dua nomor lari estafet yang biasa Nah, itu tadi yang tadi juga bilang ada dua nomor lari estafet 4 kali 100 meter. Tiap pelari menempuh jarak 100 meter dengan total jarak 400 meter tiap tim. Yang kedua 4 kali 400 meter. Tiap pelari menempuh jarak 1.600 meter atau per orangnya adalah 400 meter. Ini adalah kejuaraan dunia estafet yang dilakukan 400 meter tiap orang. Nah, untuk kejuaraan dunia ini setiap 400 meter itu yang ujung sini itu berarti 1 kali putaran baru selesai setiap orangnya. Tetapi kalau yang 100 meter itu adalah seperempat lapangan ini atau jalur lari estafet yang ada yang sesungguhnya, yang sesungguhnya itu per 100 meter atau per seperempat lapangan itu selesai. Tuh, perhatikan dia larinya. Orang pertama dikasihkan orang kedua. Dua teknik perpindahan tongkat. Satu, melihat atau perpindahan tongkat itu bisa kalian melihat atau visual itu bisa melihat secara menoleh kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Misal kalian lihat, kalau kalian ragu boleh lihat ke sini, baru seketika ada tongkat kalian langsung lari menghadap ke depan. Kalau kamu lihatnya belakang terus nabrak nanti. Kalau belok lapangan lintasan sesungguhnya kan belok. Kalau kita kan nggak ada karena kita mempraktekannya di halaman, jadi tidak belok tapi lurus. Itu ya. Yaitu pelari yang menerima tongkat berlari kecil sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Lari estafet 4 kali. Nah, nih ada dua teknik perpindahan tongkat. Yang pertama melihat, tidak melihat sama melihat. Kalau tidak melihat, kalian hanya merasakan seperti ini. Tangan kalau sudah mendapatkan sentuhan tongkat, kalian baru lari. Itu ya. 100 meter. Dan gambar tersebut diperlihatkan penerima Itu yang tidak melihat. Jadi posisi pandangan orang kedua dia tetap menghadap ke depan, tidak melihat tadi visual atau tongkat yang akan diberikan. Dari di sini ada yang masih bingung tentang apa tadi menerima dilihat sama tidak dilihat. Sudah paham semua? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Untuk start pun jawab nanti kalian sudah bisa melihat ya tadi, bisa nanti kita praktekkan dari start jongkok dulu. tongkat ketika melakukan perpindahan tongkat. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah pada posisi. Penerimaan itu ada dua macam, yaitu dari atas sama dari bawah. Kalau dari atas itu posisinya punggung tangan berada di bawah. Kalau menerima dari bawah berarti punggung tangan berada di atas. Nah, posisinya hanya dibolak-balik. Tapi kalau kalian tidak mencermati cara memegangnya, itu biasanya hanya seperti ini. Padahal yang benar adalah tangan seperti ini, agak dibuka. Jadi siap menerima tongkat. Ini yang dari atas. Kalau dari bawah itu dari sini, megang langsung di bawah lari. Nah, cara memegang tongkat yang bagus atau yang benar itu berada di ujung sini. Jadi ketika
kalian menjadi pelari nomor 1, 2, 3, itu selalu akan memberikan tongkat kepada temannya atau orang lain. Contoh, Mas Ragil maju dulu depan. Ini contoh ya, itu contoh ini orang pertama Pak Didi tangan kanan, berarti orang kedua tangan kiri. Nah, bagus, tangannya sudah membuka seperti ini. Nah, ini Pak Didi akan memberikan tongkat dari atas. Nah, langsung dari atas Pak Didi lepas karena sudah digenggam kencang sama Mas Ragil. Tongkatnya akan dibawa ke depan. Nanti Mas Ragil akan memberikan ke orang berikutnya adalah tangan. Nah, itu yang dari atas. Kalau dari bawah, ya dari bawah, tuh posisinya dari bawah seperti itu ya. Lari akan memberikan seperti ini. Nah, setelah dipegang kencang, ini langsung dilepas. Orang kedua akan lari dengan memberikan ke orang berikutnya dengan tangan ke tangan, penerimanya tangan kanan. Terima kasih, boleh lagi. Nah, itu untuk memberikan tongkatnya. Nah, untuk pemberian kalian nanti bisa mempraktekkan enak yang mana, enak tangan yang di bawah atau tangan di bawah atau di atas, itu selera masing-masing. Nanti kita akan mempraktekkan semuanya dari atas sama dari bawah. Semuanya nanti kita dimulai dari startnya berdiri dulu sebelum kita melakukan pakai start jongkok. Kita akan melakukan dengan dua cara, ya, start berdiri, start jongkok. Yang pertama adalah dengan penerima atas sama penerima bawah, biar nanti kalian bisa merasakan mana yang lebih enak cara memegang tongkat estafet. Kita dari akan memberikan tongkat dengan mengayunkan tangan dari bawah ke atas. Itu menerima dari bawah ke atas dan meletakkan tongkat di antara ibu jari dan 4 jari penerima sampai di genggam tangan. Posisi tangan sampai belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ibu jari menghadap keluar, 4 jari lain telapak menghadap ke dalam. Ini rapat dari atas. atau kebalikan Bukan dipukul gini, kalau dipukul gini tentunya sakit, tapi hanya di posisi pegangan tongkat. Nah, ini posisi pegangan tongkat. Pelari pertama tadi sudah pada disampaikan, tangan kanan berarti pelari kedua adalah tangan kiri. Pelari ketiga adalah kanan, kaki keempat tangan kiri sampai ke pelari kedua menggunakan tangan kiri itu ya, bisa dilihat. Tugas para pelari. Pelari pertama melakukan start jongkok. Nah, tugas para pelari. Pelari pertama melakukan start jongkok, berlari di lintasan menikung, menyerahkan tongkat ke pelari kedua. Untuk pelari pertama, tapi nanti semua akan mencoba menjadi pelari pertama. Nah, kenapa semuanya harus mencoba pelari pertama? Biar kalian bisa merasakan yang namanya start jongkok. Setelah selesai melakukan start jongkok, semua bergantian. 1, nanti gantian 2, 3, 4, bisa merasakan semuanya. Semuanya bisa menjadi pelari kedua, pelari ketiga, pelari keempat. Biar karena apa? Biar kalian bisa merasakan, oh ternyata enak ya jadi pelari pertama hanya start sampai sini udah. Yang keempat harus berjuang, lari kencang itu enggak. Nanti kalian mencoba semuanya. Jadi biar kalian bisa merasakan mana yang enak menjadi pelari 1, pelari 2, pelari 3, bahkan pelari 4. Kita akan mempraktekkan secara langsung. Yang pertama adalah dengan berjalan. Setelah berjalan kita mempraktekkan dengan yang ketiga baru cepat. Kita yang pertama jalan itu akan mempraktekkan dari start berdiri.
setelah start berdiri dan mulai yuk dari ujung kanan ke bawah. Kanan. 8. Tangannya menjadi kiri. Tadi kan ke kanan toh, sekarang coba yang kiri. Yuk, siap. 1, 2, 3. Yuk, kasih semua. Nah, ada yang salah, nggak hilang. Ini benar, silang. Ini silang juga. Ini silang. Silang di bawah. Silangnya lagi. Rani, maaf, hijau. Rani hijau. Rina merah. Yuk sana. 1, Akila. 2, di situ aja. 1, 2, yuk jalan dulu. Yuk jalan. 1, 2, yuk. Dua, yuk. Yuk, orang ketiga kanan. Yuk. Wah. Untuk temennya. Yuk, bersedia. Gimana lagi bersedia? Ya, bersedia. Posisi tangan menghadap ke depan semua. Mas, tangan kirinya menghadap ke depan. Ini. 5. Nah. Bersedia. Siap, angkat. Go. Jogging. Yo, jogging. Yo, siap. Bersedia. Yuk, dua tangan menghadap semua, menghadap ke depan. Itu depan, ini depan. Nah, depan. Siap, angkat. Siap. Yuk. Terus. Bersedia. Siap. Angkat. Yuk. Siap. Visual ya, berarti ini melihat belakang ya, melihat depan. Yuk. Bersedia. Siap itu diangkat. Yuk. Bersedia. Ingat tangannya menghadapnya depan. Menghadapnya depan sini. Nah.
Ini ya, modelnya bukan start tangan. Nah, tangan kirinya. Nah, bersedia, siap, nah, go. Nah, bagus. Dah, siap. Ya, kasih bersedia. Siap. Yuk, pertama, barisan kedua, satu langkah ke belakang jalan. Nah, kita pendinginan dulu dengan badannya dikumpulkan, siap, mulai siap. Apa? Depan belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, silang 1. Kakinya di belakang, pukul pelan-pelan. Ya, berat, pukul pelan-pelan. Nah, cukup. Nah, jadi sekarang mau evaluasi sebentar tentang tadi kalian melakukan praktek lari estafet atau lari apa? Lari sambung. Lari sambung tadi satu tim atau satu regu ada berapa? 4 orang. Nah, sedikit aja evaluasi dari tadi. Orang pertama lari, orang kedua menerima, ya. Orang pertama lari, orang kedua menerimanya dari atas. Dia menerimanya seperti ini. Tuh, menerimanya seperti ini. Jadi harusnya kan larinya gini kan, balik. Tadi ada yang bawahnya itu gini, jadi menerimanya gini. Bingung. Dia bingung. Yo, jujur tadi yang bawah seperti ini siapa? Oh ya, cowoknya juga ada ternyata. Nah, itu ya, ada seperti itu. Ada juga tadi yang contoh Mas Jagat maju ke sini. Jadi tadi ada yang mengasihkan seperti ini. Lihat, perhatikan ya. Nih, caranya gini. Ini bukan dikasihkan seperti ini, tapi dia mepet gini baru dikasihkan. Nah, ini nggak boleh. Tadi kan udah disampaikan kalau tidak jalan itu harus ada jarak. Kalau enggak, makanya orang kedua ketiga itu disuruh jalan biar tidak nabrak. Nah, seperti itu ya. Nih, tadi ada juga yang seperti ini. Ada kan ada sana juga. Orang kedua menggunakan tangan kiri, harusnya orang ketiga menerima tangan mana? Kanan. Tapi ada juga tadi yang sama-sama tangan, karena mungkin mungkin ya orang goblok mungkin bingung juga karena apa? Nah, posisinya tidak pas. Nah, itu ya. Jadi bisa diulang kembali atau diperhatikan sebagai orang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu ya. Jadi mau tanya kepada salah satu anak, dua, tiga ya, bukan salah satu. Nah, apa yang menjadi kesulitan kalian dalam pembelajaran lari estafet atau lari sambung? Untuk Mbak Naima, apa? Larinya kenapa? Oh, gitu ya. Ya. Oke, nah, apa kesulitan dalam lari? Oh, enggak ada. Ya udah.
pembelajaran pada Asyhadu an la